Oke, Pak Riki, kita boleh aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di 16 Agustus 2023 di acara Postpreneur yang ke-81 hari ini. Nah, sudah hadir bersama dengan saya seperti biasa Pak Joni Eka Putra. Ya, selamat siang Pak Jon. Selamat siang, Pak Riki. Semoga semua sehat walafiat. Nah, Assalamualaikum, Mas Satria. gimana kabarnya Pak Jon? Sudah sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Riki. Pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus ini. Besok kita merdeka. Iya. Baik. Kirain ikut sidang ke DPR nih Pak Joni. Itu biar aja orang-orang lainnya yang ke sana. Iya, mantap. Pak Jon mungkin bisa sekalian dikasih insight kisi-kisi hari ini topiknya mengenai apa? Eh, Lalu sekalian dibuka dan sedikit sambutan dari Pak Jon. Silakan Pak, waktu dan tempat Oke, makasih. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat semuanya. Saya hormati Pak Riki, teman saya untuk webinar Postpreneur ini. Saya hormati juga Mas Satrian sebagai narasumber kita pada webinar Postpreneur ke-81 ini. Selamat bergabung Mas Satria. Ye, Dan selamat bergabung. saya hormati juga teman-teman para peserta webinar Postpreneur ke-81 yang setia mengikuti kegiatan acara ini, baik yang sudah lama mengikuti maupun yang baru. Nah, kalau yang baru, ini kegiatan kita ke-81, silakan simak juga tema-tema yang dari nomor 1 sampai yang ke-80, itu ada di link pendaftaran kita ya. Silakan sesuai dengan kebutuhannya untuk memahami atau mencari tema-tema yang sesuai dengan kebutuhannya. Webinar ini kita adakan adalah untuk tujuan memberikan akses informasi terkait dengan bisnis, baik itu dengan digital marketing, baik itu tentang konten, baik itu tentang media sosial, tentang ekspor, tentang ya sertifikat halal misalnya, dan tema-tema lainnya yang sifatnya sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha UMKM. Pos Indonesia mengadakan kita acara ini dengan maksud untuk Pos Indonesia mengambil peran di tengah-tengah para pelaku usaha UMKM langsung untuk menghadirkan ilmu-ilmu atau skill-skill yang dibutuhkan buat para pelaku usaha UMKM. Pos Indonesia saat ini memang sedang menyesuaikan tentang aplikasi digital ya, menyesuaikan kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan digital. Pos Indonesia seperti sesuai dengan di background saya itu ada Pos Aja. Pos Aja ini adalah salah satu aplikasi digital kita untuk teman-teman di rumah itu tinggal klik aja untuk melakukan permintaan pick up ke rumahnya gitu ya. Jadi gampang sekali saat ini ya untuk menghitung tarif juga, untuk ngecek tracking kiriman itu bisa melalui aplikasi Pos Aja. Itu di-download di Play Store atau di App Store. Kemudian aplikasi kedua itu layanan Postpay, layanan keuangan kita dari Pos Indonesia untuk layanan pengiriman uang, pengiriman wesel ke rekening bank, transfer uang ke rekening bank, kemudian bayar listrik, token, pulsa, kuota internet, di asuransi itu bayar zakat juga ada di aplikasi Postpay. Silakan download di Play Store atau di App Store. Rekan-rekan sekalian, tentang tema selanjutnya nanti setelah Mas Satria dari Pak Riki akan paparkan juga tentang peluang usaha untuk membuka layanan agen pos. Ini salah kenapa kita hadirkan karena
kita mau para pelaku usaha itu bisa berwirausaha selain untuk berbisnis online atau berbisnis apapun ya, dan juga punya bisnis layanan kurir, layanan keagenan pos dalam hal ini untuk akan mendapatkan imbal jasa dari penanganan di aspek collecting. Nanti Pak Riki akan paparkan bagaimana cara mendaftarnya dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kegiatan ini terus mudah-mudahan berlanjut sampai ya kita belum tahu sampai kapan. Semoga kehadiran kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi semua para member Postpreneur di grup maupun yang lama maupun yang baru. Dan tentunya ini ada teman-teman dari Banda Aceh ya. Kemarin ada beberapa para mahasiswa yang baru selesai wisuda. Kemudian ada program untuk mereka untuk melakukan semacam magang atau kerja, ingin mendapatkan pemahaman tentang bisnis, tentang digital marketing dan sebagainya. Itu diminta untuk bisa join di channel ini, platform ini. Rasa itu, terima kasih sampai tonton sampai habis. Mas Satria ini seorang kurator ya dari bersertifikat BNSP untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk UMKM yang bisa untuk melakukan ekspor. Nah, apa-apa saja tahapan-tahapannya? Nah, kita dengar nih. Saya ingin sekali nih mau ingin ekspor, mencari buyer ke luar negeri gitu ya. Nah, kuratornya ini Mas Satria Nusantara, kurator produk IKM Certified BNSP dengan rumah kuratornya di Jawa Timur. Saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John. Jadi ini topik kita mengenai ketahanan pangan atau cara produksi ya. Cara produksi olahan, gimana caranya untuk mendapatkan izin edar, syarat produk supaya bisa diterima di masyarakat. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Joni barusan, kita berharap nih dari PT Pos Indonesia bahwa teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes, ini produk-produknya bukan hanya bisa dijual di Indonesia, tapi bisa diekspor. Jadi produk unggulan bisa diekspor ke beberapa negara dengan berafiliasi, dengan bermitra dengan PT Pos Indonesia. Ini jangkauannya sangat luas. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joni bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan kami dari Interindo Arta Kreasi untuk pengembangan bisnis teman-teman BUMDes UMKM Koperasi. Nah, karena acara ini disupport penuh oleh PT Pos, mungkin ada baiknya kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat,
aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu.
Ya. Tadi company profile dari PT Pos Indonesia dengan lini produk yang menjangkau semua, ya, dari hulu ke hilir, dari pembayaran sampai pengiriman barang, baik domestik maupun internasional. Nah, luar biasa. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber Pak Satria. Selamat siang Pak Satria. Selamat siang Pak Riki. Wah, lagi di mana ini Pak? Lagi di kafe dekat rumah. Wah, lagi di luar kota. Iya, di luar kota ini mau. Terima kasih Pak Satria sudah meluangkan waktunya hadir memberikan insight mengenai pengolahan pangan. Ya, siap Pak Riki. Oke, luar biasa Pak Satria. Pak John, ada yang ingin disampaikan? Mana Ini Pak Pak Riki? Satria ke sekian kalinya nih ya. Ya, Sudah 2 atau 3 kali ya Pak Satria? berapa ya? 4 kali mungkin. Oh, iya, gambar kali Pak Riki. Oh, Ini 4 kali. dulu banyak ini pasukannya nih. Pasukannya Wah, banyak. Banyak pasukan nih. Se-Indonesia. se-Indonesia luar biasa. Oke, Pak Satria untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk memberikan pemaparannya buat Ya, teman-teman yang hadir. Nah, terima sedikit kasih. informasi bahwa seperti biasa, para peserta masih kami mute supaya nanti tidak muncul suara-suara sumbang. Nanti di akhir acara baru kita nyalakan mikrofonnya, kita buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Satria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang bersama lain. Terima kasih atas undangan Bapak Joni Kaputra selaku Executive Core Manager PT Pos Indonesia. Terima kasih Bapak Riki selaku moderator. Tema yang kali ini memang cukup menarik karena saya memang selama ini sebagai kurator ilmu pemeriksaan produk IKM bersertifikat BNSP. Kenapa? Karena ini memang menjadi concern pemerintah ya untuk usaha olahan makanan minuman agroindustri yang mana ataupun frozen food itu perlu memenuhi kaidah-kaidah keamanan pangan. Memang nggak ada nama saya, ini memang asli dari makalahnya BPOM, cara produksi pangan olahan yang baik. Karena ini termasuk dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi memang ada peraturan BPOM tentang nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Dan yang mengatur produksi pangan olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dengan menerapkan CCU PPOB. Ini menjadi fondasi sebelum kita ekspor. Seperti itu. Lanjut Pak. Pendahuluan. Jadi pangan yang dikendangi konsumen itu sebenarnya sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu dan halal. Lanjut. Cara produksi pangan olahan yang baik itu suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan, cemaran biologi kimia, benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya jasad patogen, pengendalian proses produksi. Kalau kita lihat masalah utama keamanan pangan memang bisa dilihat di materi, ada cemaran kimia yang perlu kita cegah, ada penyalahgunaan bahan berbahaya pangan, ada penggunaan bahan tambahan pangan, ada cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi lokasi produksi. Makanya intervensi diperlukan untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Lanjut Pak. Jadi kalau Bapak Ibu BUMDes, kemudian Karang Taruna, kemudian UKM, IKM, koperasi, punya anggota UKM, IKM yang berproduksi makanan minuman, sebaiknya bebas dari cemaran biologi, kimiawi, fisik, dan bebas cemaran yang lainnya. Lanjut. Cemaran fisik itu
Bisa jadi bahan baku pangan itu mengandung potongan kayu, pecahan kaca, potongan logam, potongan bagian tubuh serangga, kerikil, pasir, plastik rambut yang berbahaya karena dapat melukai atau menutup jalan nafas dan pencernaan. Lanjut, Pak. Cemaran biologis, contohnya air tercemar. Jadi kita perlu memakai air yang bersih, kemudian terbebas dari serangga, hewan pengerat, hewan peliharaan, peralatan kotor, tangan kotor, pangan mentah, dan dari sebagainya. Jadi dari cemaran biologi itu misalnya dari bakteri-bakteri yang memang di sekitar kita. Itu udah. Lanjut, Pak. Nah, tanah, feses, dan air kotor itu mengandung narkoba, kita perlu cegah. Nah, pada tubuh manusia juga termasuk kulit, rambut, telinga, mulut, hidung, dan mikroba itu terkandung di dalamnya. Mikroba dapat berpindah ketika orang bersin menyentuh suatu benda. Ini cemaran dari biologis. Lanjut. Pangan juga mungkin, bahan baku pangan mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, logam berat, racun alami, bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang diizinkan, bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, misalnya formalin, borak, berwarna tekstil yang kadang dijual di SD, SMP itu, dan cemaran dari bahan kemasan pangan. Jadi terkadang bahan kemasan pangan itu bisa menimbulkan migrasi untuk kita. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 71, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Lanjut, Pak. Definisi CPPUB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, layak untuk dikonsumsi. Untuk mencegah tercemarnya pangan olahan dari biologis, kimia, dan fisik benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya jasa teknik, patogen, pengendalian proses produksi. Persyaratan cara produksi pangan olahan baik terdiri 4 tingkatan. Dengan rincian yang pertama harus, seharusnya, sebaiknya, dapat. Monggo. Level persyaratan harus itu persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi, maka akan memengaruhi ketidaksesuaian kritis. Persyaratan seharusnya adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi memengaruhi keamanan produk. Dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian serius. Persyaratan sebaiknya adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi memengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian mayor. Persyaratan dapat adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi memengaruhi mutu produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian minor. Lanjut, Pak. Kebetulan saya juga menjadi fasilitator sosialisasi keamanan pangan, DPPOB, dan prosedur izin edar dari DPP Kopitu. Lanjut, Pak Joni. Nah, untuk syarat-syarat pangan itu bagian-bagian dalam DPPOB. Pertama, lokasi dan lingkungan produksi. Kedua, bangunan dan fasilitas. Ketiga, peralatan produksi. Keempat, suplai air. Kelima, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi. Keenam, penyimpanan. Ketujuh, pengendalian proses. Kedelapan, pelabelan pangan. Kesembilan, pengawasan oleh penanggung jawab. Kesepuluh, penarikan produk. Ke-11, kegiatan dan higienis karyawan. Ke-10, pemeliharaan dan program higienis sanitasi. Kemudian selanjutnya pencatatan dan dokumentasi. Terakhir, pelatihan karyawan. Ini sangat amat penting untuk persyaratan dasar CPPOB menuju produk bisa dipasarkan ke pasar modern
ataupun ke pasar ekspor. Nah, untuk penetapan lokasi produk, lokasi lingkungan produksi ini, kita harus mempertimbangkan seminimal mungkin peluang pencemaran dan ada tindakan pencegahan. Yang perlu diperhatikan, dijaga tetap bersih, bebas sampah, bau asap, kotoran, debu. Tempat sampah tertutup, jalan tidak berdebu, selokan berfungsi baik. Lanjut, Pak. Nah, ini contohnya, lokasi produksi makanan minuman, olahan, jauh dari sumber cemaran, sungai, tempat pembuangan akhir, perumahan padat dan kumuh. Di pabrik pangan sterilisasi dari cemaran-cemaran itu. Lanjut. Tinggal produksi, selokannya diharapkan berfungsi baik, tempat sampah berpenutup, lingkungannya bersih, tidak berdebu, diupayakan bertekel ya, sehingga tidak dari tanah. Lanjut. Nah, ini gambarnya tempat sampah yang salah, tempat sampah yang benar, selokan yang salah, yang kotor, selokan yang bersih. Lanjut. Bangunan dan fasilitas, bangunan ruang produksi, desain dan tata letak, lantai, dinding atau pemisah ruangan, langit-langit, pintu, jendela, lubang angin, ventilasi yang bersih, permukaan tempat kerja, penggunaan bahan gelas, lampu di ruang produksi penutup itu sesuai gambar. Jadi desainnya harapannya lebih higienis, bersih, lantainya. Fasilitas IRTP, industri rumah tangga pangan, ada kelengkapan ruang produksi dan tempat penyimpanan yang khusus. Ini sesuai gambar ini. Di langit-langitnya bersih, pintu, jendela, lubang angin, ventilasi juga bersih. Lanjut. Peralatan produksi, kita perlu mencatat dokumentasi, persyaratan bahan peralatan produksi, tata letak peralatan produksi, pengawasan dan pemantauan peralatan produksi, semua ada SOP-nya, standar operasional prosedur, dan bahan perlengkapan dan alat ukur timbang terkalibrasi. Jadi bukan manual, tapi otomatisasi, kalibrasi. Lanjut, Pak. Nah, tata letaknya mulai bahan dasar harus searah, alur proses produksi searah, mulai bahan baku, pengolahan produksi, produk jadi harus berurutan sesuai alur proses produksi. Ini sebenarnya syarat utama kalau kita ngirim produk makanan minuman ekspor ke Jepang, harus mencantumkan alur proses produksi. Lanjut, Pak. Kemudian ruang produksi, langit-langitnya bersih, tidak ada debu, tidak ada laba-laba, permukaan dinding licin dan sudah dibersihkan, permukaan alat tempat kerja bersih, halus, tidak berkarat, kedap air, dan tidak mencemari pangan. Lanjut. Fasilitas ruang produksi, nah, ada tertempel tanda peringatan, penyediaan sabun, lap bersih di wastafelnya, wajib cuci tangan sebelum bekerja, ataupun setelah dari toilet. Lanjut, Pak. Bahan dan alat kebersihan sanitasi ini ditempatkan terpisah, supaya kita bisa tahu mana yang bahan peralatan, mana yang bahan baku. Kemudian ada loker ganti karyawan, kalaupun ruangannya produksi cukup. Dan ada tempat sampah penutup dalam pabrik produksi IKM UKM. Lanjut. Untuk suplai air atau sarana penyediaan air, jumlahnya harus sesuai kebutuhan, memenuhi persyaratan air bersih. Yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air, sumber perpipaan pembawa, tempat penampungan air, peralatan pengelolaan air, hasil analisa air secara berkala. Kebetulan saya pendampingan beberapa IKM untuk mengurus SPP IRT dan BPOM. Lanjut. Fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi berupa sarana pembersihan pencucian, sarana higienis karyawan, sarana cuci tangan, sarana toilet, sarana pembuangan air dan limbah, kemudian melakukan kegiatan higienis dan sanitasi secara berkala. Ada SOP yang harus ditempel dan wajib diketahui oleh
pimpinan manajemen maupun karyawan bagian produksi dan karyawan lainnya. Lanjut Pak Joni. Nah, kesehatan dan higienis karyawan, fokus peluang penyemaran dari karyawan, kita harus tahu kadang karyawan yang lagi sakit atau karyawan yang bajunya kotor atau karyawan yang nggak memakai pakaian istilahnya semacam pakaian kerja ya yang bersih, ya itu kita harus hati-hati. Kita harus melihat pencemaran yang disengaja ataupun tidak disengaja. Fokus perhatian kesehatan karyawan, kebersihan karyawan, dan perilaku karyawan. Tidak boleh merokok di dalam ruang produksi, tidak boleh harus memakai sarung tangan jika melakukan proses produksi, pakai masker, ada pelatihan dan pembinaan karyawan, kemudian pengawasan perilaku karyawan, kalau memang bisa dipasang CCTV di tiap-tiap produksi, tiap-tiap bagian proses produksi, sampai packaging, sampai distribusi logistik. Lanjut. Kita harus memperhatikan kesehatan karyawan, itu paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali karyawan dianjurkan mengurus surat kesehatan ke puskesmas dan kebersihan karyawan dari ini rambut, kepala, janggut, kuku, perlunya pemeriksaan rutin karyawan. Lanjut Pak. Perilaku karyawan yang nggak boleh, yang boleh memakai pakaian kerja lengkap dan dipakai dengan benar, kemudian mencuci tangan secara berkala sebelum bekerja dan setelah dari toilet. Perilaku karyawan yang buruk sebaiknya diingatkan, jangan bercakap-cakap, jangan mengeluarkan ingus ataupun hidung itu, dilarang merokok, kemudian makan minum dalam ruang produksi. Lanjut. Ini standar BPOM dan nantinya ya juga standar izin edar HACCP. Pemeliharaan dan program higienis sanitasi, fokus menghindari pencemaran dan penurunan mutu produk, pemeliharaan dan pembersihan, prosedur pembersihan dan sanitasi, program pengendalian hama, mencegah pemasangan perangkap, menghindari sarang hama, pemberantasan hama, penanganan sampah, limbah, sisa produksi yang padat, cair, dan gas, semua tersistematis dan tertutupi dengan baik. Lanjut. Karena pembersihan ini juga harus rapi. Bedanya yang kiri dengan yang kanan. Yang kanan lebih rapi, ada rak-rak yang tertata untuk pembersihan. Lanjut. Program pengendalian hama menutup akses masuk tidaknya tikus serangga, pencegahan tikus serangga ataupun dikasih kasa-kasa itu lokasi produksi. Pintu masuk area produksi dikasih kasa-kasa supaya tidak ada serangga masuk. Lanjut. Karena ini pasti nanti disurvei sama petugas dinas kesehatan ketika mengurus perizinan SPP IRT ataupun petugas BPOM ketika mengurus CPPOB. Penyimpanan gudang bahan baku terpisah dengan gudang kemasan dan gudang produk jadi, tempat terpisah, bersih, rapi, tidak menyentuh lantai dan dinding. Perhatikan suhu penyimpanan dingin. Kemudian kita menggunakan asas FIFO, first in, first out. Barang yang masuk dulu keluar lebih dahulu. Jadi bahan baku yang masuk dulu, bahan baku itu yang dipakai yang untuk produksi. Kemudian FIFO, first expired, first out. Barang yang kadaluarsa lebih dulu keluar untuk bahan baku produksi terlebih dahulu. Harus ada identitas dokumentasi yang jelas, kaitannya bahan baku dan kode produksi. Lanjut. Di pengendalian proses produksi, kita harus menetapkan persyaratan spesifikasi bahan baku, persyaratan air, komposisi formulasi bahan, ada bahan tambahan pangan, bahan baku, kemudian perlu memperhatikan prosedur tertulis, ketepatan penimbangan bahan tambahan pangan, kecukupan waktu ketika misalnya itu produk melakukan praktek penggorengan, pemanggangan, hingga dipastikan bagian dalam produk matang, dan pengawasan dan pemantauan proses produksi, prosedur penanganan bila terjadi penyimpangan produk selama diproduksi,
tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal ataupun najis. Ini pengendalian proses merupakan bagian terpenting dalam produksi CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Lanjut, Pak. Pengendalian proses produksi, mulai spesifikasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk persyaratan bahan baku. Semuanya harus terdokumentasi, kemudian dokumen analisa air, dan dokumen komposisi dan formula baku, ada SOP cara produksi yang baku, ada SOP pengemasan, kemudian jenis ukuran kemasan, pelabelan, keterangan produknya lengkap sesuai label pangan BPOM RI. Nah, ini memang detail di PPOB ini, karena memang harapannya Bapak Ibu sekalian yang mengurus di PPOB nanti bisa menuju ekspor. Lanjut, Pak. Di luar negeri memang detail ini. Label harus jelas dan informatif. Menurut peraturan Kepala BPOM, Badan POM nomor 31 tahun 2018, sekurang-kurangnya label itu memuat nama produk sesuai dengan jenis pangan, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, zat bersih atau isi bersih, nama dan alamat, sertifikasi halal, BPOM, ACCP, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal-usul bahan pangan tertentu. Label pangan tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan dan klaim gizi. Jadi kalau uji nutrisi boleh cantumkan uji nutrisi. Tapi kalau klaim kesehatan misalnya produk mengobati menyehatkan untuk langsing atau mengobati diabetes, kolesterol atau asam urat tidak boleh. Karena itu perlu uji klinis kesehatan. Itu tidak boleh dicantumkan label pangan. Lanjut, Pak. Nah, ini pengawasan dan penanggung jawab agar konsisten dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, mempunyai pengetahuan higienis dan sanitasi pangan serta memahami proses produksi yang ditangani. Jadi harus mengikuti sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinkes Kabupaten Kota. Pengawasan dilakukan secara rutin, baik pengawasan bahan baku, bahan tambahan pangan, pengawasan proses, melakukan tindakan koreksi, pengendalian terhadap penyimpangan. Oknum karyawan yang kadang lalai, kadang nggak konsentrasi, kadang menggampangkan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu BUMDes, Bapak Ibu KMKM, pelaku koperasi perlu menerapkan TPPOB supaya keamanan pangan konsumen lebih terjamin. Lanjut, Pak. Ini penarikan produk. Apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang membahayakan bagi kesehatan konsumen, maka pemilik industri rumah tangga pangan harus 1. Menarik produknya dari peredaran, 2. Menghentikan produksinya, 3. Menarik produk lain yang kondisinya sama dengan produk penyebab bahaya, 4. Melaporkan ke pemerintah kabupaten, kota, dan balai besar POM setempat, 5. Memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya, 6. Penanggung jawab mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan, dan penanggung jawab mengecek kode produksi yang ada yang didokumentasi di pabrik dengan yang kode produksi itu dicek yang produksi bahannya di produksi hasil olahnya di supermarket ataupun di pusat oleh-oleh ataupun dicek kode produksinya. Ini yang memang ditarik dari peredaran ini produksi yang mana itu harus jelas dokumentasi. Gitu. Pencatatan dan dokumentasi itu tujuannya mampu ketertelusuran, terdiri dari ngecek, menelusuri bahan baku, apakah dari pasar atau bahan bakunya dari grosir ataupun dari petani langsung, peternak, nelayan, BTP, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemudian mampu menelusuri produk akhir ketika itu didistribusikan, kemudian mampu menelusuri penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi, penarikan produk. Paling tidak disimpan 2 kali umur simpan produk. Dijaga tetap akurat dan mutakhir.
catatan dan dokumentasi. Karena ini bagian dari ketika mengurus izin edar nanti mengurus izin indikasi geografis ataupun traceability, ketelusuran. Lanjut. Pelatihan karyawan perlu bagi semuanya. Pemilik atau penanggung jawab harus mengikuti penyuluhan CPPOB cara produksi pangan online baik. Kemudian pemilik penanggung jawab menerapkan dan mengajarkannya kepada karyawan. Ini penting juga. Lanjut, Pak. Produk akhir, persyaratan produk akhir harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan. Kemudian penanganan produk akhir harus ditangani secara tepat untuk meminimalisasi terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Contoh UKM yang tidak menerapkan CPPOB. Lanjut. Ini gambarnya. Sebelah kiri, sebelah kanan yang tidak menerapkan CPPOB. Terkesan semrawut dan tidak higienis, tidak bersih, pakaiannya juga. Kemudian sarung tangan tidak pakai, kemudian masker penutup kepala. Lanjut. Lanjut, Pak. Pak Joni. Ini yang salah. Pegawai yang tidak menerapkan CPPOB. Lanjut, Pak. Ini juga pegawai yang tidak menerapkan CPPOB yang sebelah kiri bawah, kanan atas. Jadi harus memakai masker, sarung tangan, penutup kepala. Lanjut. Ini juga cara tradisional nih, salah juga, tidak menerapkan CPPOB. Biasanya UKM-UKM mikro ini. Lanjut. Ini juga apalagi pakai kaki. Wah, ini tidak menerapkan CPPOB. Lanjut, Pak. Monitoring dan tindakan perbaikan pelaksanaan penerapan CPPOB dimonitoring berupa audit internal secara periodik perlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat melihat ketidaksesuaian atau sesuai antara praktek dan persyaratan CPPOB sesuai peraturan Kepala BPOM. Lanjut. Penutup implementasi CPPOB oleh industri rumah tangga pangan secara konsisten diharapkan dapat mendukung tersedianya pangan yang baik dan aman bagi masyarakat Indonesia. Penerapan CPPOB diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata pada perkembangan industri rumah tangga di Indonesia sehingga semakin bisa bersaing di ekspor, semakin kompetitif dan keamanan pangan bisa terjaga. Pendaftaran CPPOB dilakukan secara online dan terintegrasi dengan OSS sejak November 2021. Di izin edar dulu namanya, sekarang izin penerapan CPPOB. Izin penerapan CPPOB itu ada skala mikro kecil, menengah, dan besar. Kalau untuk skala mikro kecil itu melakukan izin penerapan CPPOB dengan penilaian mandiri dan dengan komitmen minimal untuk produk-produk yang lebih dari 7 hari dan resiko rendah itu seperti keripik, kerupuk ataupun sejenisnya yang rendah-rendah itu biasanya mengurus izin SPP IRT. Izin penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan lokasi dan atau proses produksi bahan pangan olahan. Berlaku 5 tahun sepanjang tidak terdapat perubahan dan sarana produksi pangan olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB, persyaratan umumnya mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan. Pertama, peta lokasi sarana produksi harus digambar, dena bangunan, layout sarana produksi, adanya panduan mutu, dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di masing-masing bagian produksi, kemudian deskripsi pangan olahan,
dan alur proses produksi beserta penjelasannya. Itu dari saya, Pak Joni, Pak Riki, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria. Wah, informasinya ini luar biasa nih. Jadi terkait dengan produk yang kait dengan kebutuhan untuk penjualan, untuk dikonsumsi kepada customer lain, tentunya tahapan-tahapan ini harus kita persiapkan ya. Dari sisi kehati-hatian kita untuk memastikan tahapan-tahapan proses yang kita produksi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dari CPPOB gitu. Nah, setelah keluar dari tahapan-tahapan ini, apa keluarnya? Apakah ada sertifikat atau apa, Mas Satria? Ada, Pak. Ada Apa sertifikat namanya? izin penerapan CPPOB, semua online. Oh, Jadi jadi tahap pengajuan izin penerapan CPPOB itu ada. Pertama pembuatan akun OSS, kemudian pengajuan PBUMKU melalui SS, pendaftaran akun e-sertifikasi, pengajuan permohonan penerbitan izin penerapan CPPOB. Kemudian proses penilaian dokumen audit, kemudian terbit izin penerapan CPPOB. Itu paling dasar. jadi ini self assessment atau ini menggunakan tangan orang lain untuk mengecek tempat usaha kita. Untuk mengecek nanti dari petugas BPOM. Oh, POM. Oke. Petugas BPOM di tiap-tiap provinsi kan ada. Oh, setiap kabupaten kota ada PP POM. Provinsi, Pak. Provinsi. Oke, setiap Hanya di provinsi. provinsi. Badan POM itu di provinsi. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Badan POM. Provinsi yang akan turun. Itu semua produk makanan atau semua Makanan, produk minuman. makanan dan minuman, kosmetik juga ya termasuk di situ. Saya fokusnya kan cara produksi pangan olahan yang baik, jadi lebih ke arah makanan minuman. Kalau kosmetik ya penjelasannya beda, Pak. Oke. Itu kan TPPOB, cara pengolahan pangan olahan yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik. Karena kan kita melihat ya kalau di lapangan ya, di masyarakat kan ya tadi bangunannya, cara proses masaknya, higienis karyawannya, perlakuannya, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai penutup kepala, masker dan sebagainya itu kan misalnya usaha PKL mendoan, sate, Oke. ataupun Oke. Ini berdasarkan tadi peraturan kementerian atau dari pemerintah, dari presiden, dari legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Khususnya tentang. substansi tentang perizinan berusaha. Oke. Dan Berarti peraturan BPOM, kemudian PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. oke. Dan diturunkan menjadi peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 dan terakhir peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Ini izin edar. Mas Satria, ini terkait juga makanan yang dijual di kafe-kafe ya? Iya, Di warung-warung. warung-warung, kafe-kafe. Minimal CPPOB tingkat 1 karena resiko rendah. Oh, berarti Di kita kafe-kafe itu harus kalau kita makan nih Pak Riki, nanya dulu CPPOB ada nggak di sini gitu. nah, sertifikat izin penerapan CPPOB ada nggak? Tanya dulu nih, ada CPPOB apa itu gitu ya. Ikut webinar dulu Postpreneur nih yang narasumbernya Mas Nah, Satria gitu ya. ikut. Nanti saya siap mendampingi yang Bapak Ibu se-Indonesia ini. Pendampingan izin penerapan CPPOB untuk produsen menengah, besar ataupun kecil. Pendaftarannya melalui OSS, Pak. Tadi apa tahapannya tadi? Pak Joni ada Tadi Mas yang Satria sampaikan ada SS atau apa tadi ya?
Ya, alur penerbitan izin penerapan CPPOB produsen UMK pangan resiko rendah. Alurnya itu pertama pendaftaran akun OSS ya, punya NIB lah. Oke. Kemudian mengurus lewat e-sertifikasi CPPOB, kemudian mengupload dokumen persyaratan plus surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB. Jadi ada surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB. Kemudian sama petugas BPOM dievaluasi dokumen persyaratan. Kebetulan pembayaran pajak PNBP-nya 0 CPPOB untuk usaha risiko rendah ya, kecil ya. Kemudian penerbitan izin penerapan CPPOB. Tadi kan judulnya kan jelas ya, prosedur izin edar ya. Izin edarnya ya ini CPPOB ini. Kemudian pemeriksaan sarana oleh petugas BPOM dan ada tindakan perbaikan. Jadi harus punya NIB dulu. Iya. Oke. Lebih detailnya nanti bisa japri saya, karena kan ini pencerahan nih Pak Riki. Waktu-waktunya nggak cukup. Resep pertanyaan gimana Pak Jon? Ya karena waktunya nggak cukup, jadi nanti bisa japri saya atau menghubungi Pak Joni untuk kaitannya pendampingan TPPOB ya. Kaitannya pendampingan UKM naik kelas. Karena saya kurator Rumah Kurasi Jawa Timur, saya kurator bersertifikat BNSP. Monggo. Atau nomor saya bisa ditulis di kolom chat, silakan. Terima kasih, Baik, Pak Riki, terima kasih. Pak Joni. Pak Joni ada yang sudah mengangkat tangan ingin bertanya, kita persilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Sudah ada Pak Sabudin Saban. Silakan Pak Sabudin. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Terus Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sabudin Saban. Nama usaha saya Anumami atau bisa dikata IKM Anumami. Alamat saya dari Kecamatan Pagimana, lebih tepatnya di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaannya saja mengenai sertifikat yang disampaikan oleh Pak tadi, sertifikat apa CPPOB maksud saya. Jadi di sini untuk kesamaan sama CPPOB sama SPIRT itu perbedaannya seperti apa? Dan yang kedua, apakah bagi yang sudah memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan, apa memang harus diwajib untuk melengkapi CPPOB yang disampaikan oleh Bapak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam Pak Sabudin. Pak Satria bisa dijawab langsung. Ya, saya jawab langsung. Jadi sebelum mengurus SPPIRT, sertifikat pemenuhan komitmen penyuluhan pangan, itu pendamping itu mengurus yang namanya izin CPPOB bagi UKM-IKM yang kelas risiko rendah. Seperti itu. Jadi setelah izin CPPOB itu diurus, baru mengurus yang namanya SPPIRT. Itu yang tahu memang kebanyakan perizinan ataupun pendamping. Seperti itu. Jadi kalau sudah dapat SPPIRT, berarti di OSS-nya, di akunnya sudah ada izin penerapan CPPOB. Dan itu gratis memang, 0 rupiah. Tapi setelah SPPIRT kan istilahnya izin dari BPOM. Jadi SPPIRT sebenarnya bagian perizinan dari BPOM untuk UKM yang lebih dari masa berlakunya 7 hari, ada luarsanya, kemudian juga proses produksinya ringan, tidak sulit ya. Itu baru nanti setelah SPPIRT
baru bisa naik ke MD BPOM seperti itu. Jadi kalau sudah SPP IRT otomatis di dalam OSS-nya itu akunnya sudah ada izin penerapan TPPOB seperti itu. Nah, SPP IRT nanti itu yang mendampingi dari Dinas Kesehatan. Jadi setelah mendapat sertifikat penyuluhan keamanan pangan, nanti Dinas Kesehatan koordinasi dengan UKM-nya, ataupun pendampingnya untuk menerbitkan SPP IRT dalam pemantauan 6 bulan. Belum SPP IRT itu terbit, pantau dulu, kemudian diterbitkan dan dipantau lagi sampai 6 bulan. Jadi seperti itu Pak ya. Di urut-urutannya itu mengurus izin penerapan TPPOB, SPP IRT, baru bicara MD BPOM. Kalau bicara ekspor itu lebih khusus, jadi ada izin penerapan TPPOB yang lebih khusus. Tuh. Kemudian mengurus yang namanya HACCP, kemudian PMR, itu perlu diurus. Sertifikat izin penerapan TPPOB dalam rangka ekspor itu dilakukan oleh Dinas Produksi Pangan Olahan melalui e-sertifikasi.pom.go.id. Nanti kita dampingi. Itu Pak, terima kasih. Tahapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satria, yang pertama itu mengurus CPPOB dulu ya, Pak. Baru Iya. Oke, Pak Satria ada yang nanya nih, Ibu Esi Kurniawati di kolom chat, apa ada program pengurusan BPOM untuk UMKM yang gratis nggak Pak? Pengurusan BPOM yang gratis itu jarang Pak, kecuali dinasnya menganggarkan. Kebetulan di Perindak Kota Malang ini menganggarkan untuk perizinan BPOM gratis untuk UKM. Jadi itu tergantung dinas koperasi UKM-nya menganggarkan untuk perizinan BPOM. Dibiayai lah di kabupaten kota. Di situ disupport dari dinas tempat ya gitu ya Pak Satria Dinas ya. koperasi UKM setempat. Kalau di APBD Jatim memang ada, Dinkop Jatim memang tiap tahun menganggarkan perizinan BPOM, perizinan HACCP itu gratis. HACCP kan mahal ya, sekitar 25 juta itu gratis Pak. Support sama APBD Jatim. Nggak tahu kalau APBD provinsi lain atau APBD kabupaten kota yang lain. Oke. Berarti luar biasa nih untuk Jatim, sangat mendukung pengembangan UMKM-nya. Ya, Jatim sangat mendukung karena juga Jatim mengajak UKM-UKM-nya yang lolos kurasi itu untuk melakukan pameran ke misalnya Jabodetabek ataupun ke misi luar negeri, misi dagang gitu Pak. Wih, luar biasa. Ekspor, ayo Bapak Ibu sekalian yang ingin mengembangkan usahanya khususnya untuk ekspor seperti yang tadi sudah disampaikan, di luar negeri sangat luar biasa. Jadi pondasi untuk ekspor itu ya harus memahami CPPOB, memahami SPP IRT, BPOM, MD BPOM dan HACCP seperti itu urut-urutannya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Bapak Ibu yang ingin menghubungi saya silakan di 081 232 610 351. Bisa diulangi nomornya Pak? 081 232 610 351. Japri dulu. Oke, siap Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini masih sosialisasi awal. Sebenarnya nanti kalau sudah mau ekspor nanti harus tahu izin penerapan program manajemen risiko. Itu lebih detail lagi nanti. Tahapan pendampingan sarana UMK pangan olahan, pertama pemenuhan CPPOB, kemudian izin penerapan PMR bertahap sarana tahap 1, kemudian mengurus HACCP,
implementasi ICT, outputnya izin penerapan PMR bertahap 2, dan yang ketiga program manajemen risiko, penguasaan mandiri audit internal melalui aplikasi PMR, outputnya izin penerapan PMR sarana UMKM pangan dan siap ekspor. Ini memang sekarang lagi ketat-ketatnya, ketat pengawasan, ketat perizinan. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kita persilakan. Mas Haryanto nih. Haryanto. Oke, Mas Haryanto dari Klaten, silakan, mangga Mas. Untuk rumah produksi itu misalnya beri sekat-sekat bisa, sekat-sekat itu. Yang penting jauh dari toilet, kemudian ada SOP yang dikerjakan, SOP yang jauh dari sampah, dan nanti lanjutnya bersih. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Ya, terdengar Pak Haryanto. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Joni Eka Putra yang selalu mengadakan seminar-seminar, webinar-webinar yang sangat luar biasa saya ikuti, berbobot sekali, Masya Allah. Dan Pak Riki selaku IAK Logistik dari Pospreneur, dan narasumber kita Pak Satria Nugraha, Kurator Produk IKM Certified BNSP ya Pak ya. Ya. Terima kasih, sangat berbobot sekali ini. Ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, bahkan menambah pengalaman. Sangat-sangat jarang ditemukan. Ini intensif sekali ini PT Pos Indonesia mengadakan webinar yang berkelanjutan, tidak hanya seperti kalau orang Jawa bilang itu geni belara langsung hilang, tetapi ini sudah ada seri-serinya, seri 1 sampai seri 81 ini, Masya Allah kayak sinetron, bagus banget diikuti. Jadi ketagihan ini mau ingin ikut terus, ini nggak pernah ketinggalan ini, Masya Allah. Selalu menampilkan tema yang menantang begitu. Pertanyaan saya kepada Bapak Satria Nugraha selaku Kurator Produk IKM, ini mukadimah dulu bahwa saya sebagai pendamping PKH ini kan mendampingi ibu-ibu PKH di wilayah Kabupaten Jepara begitu. Kalau Klaten kan domisilinya Pak, ini saya sudah pindah domisili Klaten tapi masih dampingi di Jepara. Ini tugas saya berat sekali Pak, bagaimana mengubah pola pikir mereka untuk mentas dari kemiskinan itu, Masya Allah beratnya minta ampun untuk keluar dari kemiskinan itu. Yang saya tanyakan adalah program pengentasan kemiskinan yang saya jalankan ini kan semacam kelompok usaha bersama begitu Pak, beragam, ada produk kuliner, ada handicraft, dan ada produk jasa. Terkait dengan BPOM yang tadi Bapak sampaikan, ini kayak perizinannya kayak berlapis ya Pak, seperti kuliner ini kayak berlapis. Satu harus NIB dulu, harus PIRT, harus sertifikasi halal, apalagi BPOM. Nah ini saya minta tolong untuk bisa diberikan semacam semacam jejaring atau semacam konektivitas ketika kita mau mendampingi dampingan kita untuk mendapatkan semacam sertifikat BPOM dari Jepara, itu kira-kira prosedurnya bagaimana dan menghubungi siapa, apakah ada pendampingannya. Begitu Pak, soalnya kalau di Jepara itu UMKM kalau tidak didampingi secara intensif, kita dampingi gitu, kalau diculke ya cul begitu. Jadi nggak ada keberlanjutannya seperti apa, memang harus didampingi setiap saat begitu Pak. Jadi mohon arahan bagaimana dari daerah Jepara ini untuk mendampingi mereka. Jadi saya minta regulasi yang pasti, menghubungi siapa, kemudian nanti sama siapa, dan programnya seperti apa. Apakah berbayar untuk penerbitan ini atau tidak, karena kita Pak, mohon maaf, karena kita dari golongan menengah ke bawah, kalau
BPOM kalau ada semacam subsidi untuk penerbitan sertifikat itu malah bagus. Soalnya yang sertifikat halal saja sudah ada kuota 1 juta gratis, Pak. Terima kasih begitu. Oke. Terima kasih Pak Arianto, ini salah satu peserta yang setia nih Pak John. Benar, makasih Mas Arianto. Rutin Luar beliau biasa, semakin PKH. bisa membantu meningkatkan perekonomian Klaten Jepara, Pak. Wah, keren. Oke. Pak Satria mungkin bisa ditanggapi, monggo Pak. Ya, kalau bicara memang usaha mikro ini memang perlu kesabaran, keuletan. Kami dari Kopitu memang bisa mendampingi secara Zoom meeting kaitannya dengan sosialisasi keamanan pangan, CPPOB, kemudian kepengurusan perizinan CPPOB bisa by online. Nggak harus saya ke sana, tapi kalau memang bupatinya ada anggaran nggak apa-apa, kalau nggak ada ya apa-apa pakai online ya. OSS itu kan online semua, jadi nggak ada yang kaku lah ya. Kenapa di Jawa Timur berkembang? Karena memang Jawa Timur ini gubernurnya bupati wali kota. Gubernurnya menginstruksikan bupati wali kota untuk memberikan anggaran perizinan yang cukup mahal. Kaitannya dengan BPOM memang mahal ya. Ya nggak mahal sih, sebenarnya kisaran 500 sampai 1 juta sih untuk PMR yang kelas rendah, kelas menengah ya naik dikit, nggak begitu mahal banget. Tapi kalau memang Bupati Jeparanya mau menganggarkan tahun 2024 ya silahkan. Tapi kalau mau kita mengedukasi, kita bisa online mengedukasi lebih detail bagaimana CPPOB, PMR, program manajemen resiko, kemudian bagaimana CCP dan sebagainya itu bisa online. Ini makanya kan nanti next Pak Joni bisa mengusulkan tema CCP itu lebih berat. Ya untuk wawasan aja sih, supaya orang ingin ekspor itu harus ngerti pengetahuan ya kaitannya HACCP. Jadi Pak Arianto memang cukup bersemangat untuk menaikkan level usaha mikro, monggo. Halal memang itu menjadi syarat karena halal memang sudah terjadi kesepakatan dengan negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Nasional Islam, kemudian dengan ASEAN, kemudian SPP IRT itu sebenarnya sertifikat pemenuhan komitmen ya produksi pangan yang baik industri rumah tangga itu sebenarnya ya bagian dari BPOM untuk memudahkan masyarakat supaya nggak ribet. Tapi kalau itu sudah omsetnya naik, ya, makanan minuman itu omsetnya naik, baru bicara MD BPOM yang sedikit mahal. Itu. Jadi pemerintah cukup SPP IRT udah bisa diedarkan di nasional, seperti itu, diakui di negara ASEAN juga. Karena itu kan juga bagian perizinan dari izin edar dari BPOM. Nah, CPPOB ini sebenarnya pondasi karena sebagian masyarakat kita itu ya tahu lah Pak, mau produksi kaosnya singlet, kadang gitu ya, kadang yo nggak pakai sarung tangan, kadang ya bisa di kamar mandi, nggak cuci tangan, dia produksi ya wajarnya nggak bersih, ya gitu tuh loh. Itu yang perlu diedukasi kan. Kadang minyaknya berkali-kali dipakai, minyaknya untuk penggorengan 3 kali penggorengan minyaknya lah, itu yang kita edukasi di PPOB itu. Supaya apa? Supaya produksi hasil akhirnya sehat, quality kontrolnya bagus, tidak ada keracunan makanan seperti itu, tidak kadaluarsa bahan bakunya, gitu. Bahan tambahan pangan sesuai peraturan maksimal yang dipersyaratkan undang-undang. Gitu. Bahan pengawetnya juga tidak ngawur, nah seperti itu. Sebenarnya peran penting CPPOB di situ, cara produksi pangan online yang baik. Di luar negeri juga ada memang namanya lain bahasa Inggris ya, tetap ada cara produksi pangan online baik di luar negeri. Kaitannya dengan FDA ya kalau di Amerika ya, Food and Drug Amerika itu kan juga sama, mereka juga menerapkan CPPOB versinya Amerika seperti itu. Semoga di Jepara, di Rembang, di sekitarnya ya, bupatinya concern ya menganggarkan ya. DPRD-nya juga perlu didorong tuh, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota untuk menganggarkan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Satria, terima kasih Pak Arianto buat
kesetiaannya mengikuti webinar. Terus pantau terus Pak setiap minggu dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Nah, ini sangat penting untuk bisa mengenali pengolahan produksi supaya memiliki daya saing ini. Jadi supaya produknya Bapak Ibu, olahan-olahannya ini bisa memiliki daya saing baik di domestik, terlebih lagi nanti untuk internasional. Mohon izin Pak, mohon izin. Bolehkah saya bertanya sekali lagi? Oh, silakan Pak Sabuddin. Sebelumnya boleh tahu yang bertanya tadi namanya siapa? Pak Arianto. Pak Arianto. Nah, saya sharing sedikit saya menyentil sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi mengenai sertifikat halal. Karena mungkin dari pemaparan materi yang disampaikan, lupa tadi namanya siapa? Yang pemaparan tadi Pak Satria. Pak Satria, mungkin Narasumber kami. siapa tahu ada kesinambungan mungkin dengan kami. Alhamdulillah, saya berbagi pengetahuan sedikit dengan teman-teman yang lain untuk menyentil sedikit lah dari Bapak Satria tadi mengenai sertifikat halal. Kebetulan saya salah satu pendamping untuk sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Jadi untuk itu, Bapak Satria, jika ingin mengajukan sertifikat halal, kami siap membantu. Dan mungkin teman kami yang ada di Jepara bisa kami sampaikan ke sana dan bisa sharing-sharing dengan mereka di sana. Dan untuk mengenai SPIRT dan mungkin SPIRT saja sama NIB, nomor induk berusaha. Kebetulan kami dari lembaga HCCM siap membantu Bapak bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Saya sedikit sharing sama-sama dengan teman-teman. Mungkin bagi yang belum memiliki izin produk, silakan menghubungi saya. Mungkin bisa saya sampaikan ke atasan kami. Mungkin sedikit itu masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sabuddin, luar biasa. Ya. Jadi peserta kita nih bisa saling sharing yang membutuhkan sertifikasi halal sama CPPOB ini sebenarnya bisa berjalan beriringan ya Pak John. Makin luar biasa produk-produknya ini Bapak Ibu sekalian. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Mirasari, silakan Mbak. Siang Mbak Mirasari. Halo Mbak Mira. Oke. Tadi buat Pak Sabudin bisa di-share nomornya Pak kalau masih teman-teman yang ingin menanyakan terkait sertifikat halal Pak Sabudin. Ya, siap Pak, siap. Saya langsung Terima share kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke. Pak Bekti dari Jepara ingin bertanya, silakan Pak Bekti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bekti, saya dari Jepara. Saya mau menanyakan permasalahan kuota BPOM. Tadi kan dinyatakan bahwa ada kuota 500 sampai 1 juta untuk pengesahan sertifikasi BPOM gratis gitu ya. Nah, itu biaya pembuatan apakah
ada kuota untuk pembuatan sertifikasi BPOM gratis atau tidak ada, Pak? Jadi begini ya, Pak Bekti, yang kuota 1 juta itu untuk sertifikat halal, Pak, gratis. Kuota 1 juta ini untuk sertifikat halal gratis tahun 2023. Kan kuota untuk sertifikat BPOM, bukan. Iya, Kuota Pak. Manfaat BPOM itu apa ya, Pak? Maksudnya apakah bisa masuk ke minimarket, misal Indomaret, Alfamart, dan lain-lain? Dan itu kan persyaratannya kan untuk ekspor bersertifikasi BPOM. Nah, apakah bisa masuk ke minimarket seperti Indomaret dan Alfamart seperti itu, Pak? manfaatnya BPOM ataupun PPOB memang untuk masuk pasar modern. Kalau Anda masuk minimarket tidak ada izin penerapan JPPOB ataupun izin PMR ataupun izin BPOM nggak bisa, Mas. Pasti ditolak. Itu peraturan kepala BPOM. Jadi kalau mau masuk pasar modern, urus izin penerapan TPPOB. Ekspor juga sama. Karena itu izinnya memang berlaku 5 tahun. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Kalau Anda ke pasar tradisional ya enggak lah. Tapi kalau mau ke pasar modern, dicek bahan bakunya. Bahan bakunya itu apakah memenuhi kaidah-kaidah tidak terkena cemaran. Tidak, ya tadi loh. TPPOB kan sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kalau Anda mau masuk pasar modern, pasar ekspor, wajib mengikuti TPPOB. Harus ada izinnya ya. Soal keamanan, terkait keamanan produknya Bapak Ibu sekalian harus ada izin. Oke. Selanjutnya dari Ibu Mirasari, silakan Bu. Suaranya enggak ada ya, Bu? Suaranya tidak kedengaran. Oke, Pak Riki. Kendalanya dari mikrofonnya. Pak Riki. Ya, Pak Jon. Paparkan aja untuk layanan kemitraan. Oke. Ya, Bu Mirasari masih bisa, mungkin mikrofonnya bermasalah, Bu. Karena sudah nggak di mute tapi nggak keluar suaranya. Iya, betul. Ah, Jadi saya jelaskan lagi, Pak ya. Jadi ada 3 izin penerapan CPPOB produsen menengah dan besar, izin penerapan CPPOB produsen UMK pangan resiko sedang, dan yang terakhir izin penerapan CPPOB produsen UMK pangan resiko rendah. Itu ada alur-alurnya sendiri. Itu, Pak. Pembayaran PNBP-nya kalau yang rendah itu 0. Kemudian risiko sedang juga PNBP-nya 0. Dan itu berlaku 5 tahun. Jadi penting memang keberadaan izin penerapan dari TPPOB. Oke, baik, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami harapkan nih teman-teman sudah mulai bisa melakukan penerapan CPPOB, PIRT, ketahanan pangan, dan tambahan sertifikasi halal supaya produknya Bapak Ibu sekalian ini bisa layak gitu ya untuk bisa masuk, bukan hanya sekarang ini mungkin produksinya Pak Jon hanya bisa di warung gitu ya, di pasar gitu ya. Ayo Bapak Ibu sekalian,
pengurusan izin supaya bisa masuk ke pasar modern gitu ya, ke supermarket, hypermarket yang besar-besar gitu. Sehingga produknya makin dikenal oleh masyarakat. Oh, Oke. Bersama ini kami dari PT Interindo Arta Kreasi dengan PT Pos Indonesia, kami menawarkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bermitra dengan PT Pos Indonesia untuk menjadi agen pos. Nah, ini peluang usaha yang bisa berbarengan dengan teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, teman-teman mahasiswa, punya produk olahan yang sudah bagus, yang sudah baik, berstandar mutu yang bagus, bisa berjualan secara online, sehingga marketnya bukan hanya di lingkungan di wilayahnya sendiri, gitu. Tapi bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Punya olahan keripik, gitu ya, bisa dijual ke Jakarta, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan kami harapkan bisa go internasional. Gitu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai peluang usaha kemitraan agen pos, ini bisa kontak ke WA saya di 0816 191 4786. Gitu ya, saya di chat. Peluang ini atau kesempatan bermitra dengan PT Pos ini terbuka untuk seluruh wilayah di Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan double cuan, 2 kali keuntungan. Nanti sudah barang tentu ketika kita jualan barang, kita akan dapat untung. Nah, ketika barang tersebut dikirim di tempat Bapak Ibu melalui jaringannya PT Pos, nanti akan mendapatkan imbal jasa lagi dari ongkir setiap barang yang dikirim. Jadi dapat 2 kali untung. Jualan barangnya untung, ditambah lagi nanti dapat tambahan imbal jasa dari ongkir. Silakan yang ingin bertanya nanti boleh WA Japri ke saya. Oke, Pak John, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? oke, rekan-rekan sekalian, sepertinya tema ini nanti Mas Satria kita hadirkan juga kembali terkait dengan izin-izin yang lain nih. Sepertinya kalau izin itu pasti banyak nih, bukan hanya untuk PPOB saja ya, juga banyak untuk aspek-aspek legal lainnya uh, yang ingin kita ketahui ini bersama bagi para pelaku usaha UMKM. Rekan sekalian, memang waktu 1,5 jam atau 2 jam itulah tidak cukup untuk menyampaikan paparan yang sedetail mungkin, tetapi secara gambaran umum bahwa informasi ini sudah sampai bahwa ada ketentuan terkait dengan pangan itu izin CPPOB gitu ya. Nah, ini saya pun jadi ingat juga, oh iya, berarti ini ada bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen juga, agar konsumen itu mendapatkan manfaat yang besar dari produk yang kita tawarkan. Dan juga kita pun bisa untuk menyebarkan kemanapun, karena dari sisi legalitas, aspek keamanan, security pangannya juga jalan gitu ya. Inilah kita hadir di webinar ini untuk sharing, diskusi, dan tentunya saling berhubungan dengan narasumber. Tadi sudah di-chattingkan nomor WA-nya Mas Satria Nugraha, kurator produk EKM Certified BNSP. Silakan hubungi beliau untuk kebutuhan selanjutnya. Dan teman-teman yang ingin berpeluang usaha untuk menjadi agen pos, silakan hubungi Pak Rigi. Pak Rigi juga sudah settingkan nomor WA-nya di chatting di room chat. Silakan untuk menyampaikan atau pertanyaan terkait dengan agen pos. Rekan sekalian, terima kasih banyak sudah hadir semuanya.
Dan webinar kita untuk Postpreneur ke-82 nih. Kalau Mas Arianto tadi ini kayak sinetron katanya sampai Sinetron berseri. sinetron berseri. Jadi kita masih hadir terus di 82, nanti hadir di hari Kamis depan. Itu temanya bagaimana meningkatkan omset penjualan. Nah, kemungkinan dengan menggunakan ChatGPT atau digital marketing dan sebagainya, kita menghadirkan narasumber pengarang buku Rocket Marketing ini. Oh, luar biasa nih. Wis. Oh, Pakai coba roket sekarang nih Pak John. Hah? Kenapa? Pakai roket. Iya, Rocket Marketing ini ya. Dia pengarang buku Rocket Marketing. Luar biasa ini. Jadi kita harus pelajari nih apa sih ya ilmu-ilmu yang ada di buku itu oleh pengarangnya langsung yang hadir di hari Kamis depan. Tunggu hari Kamis depan jam 10 sampai jam 12 hadir ketemu narasumbernya langsung dan bisa bertanya langsung ke yang bersangkutan. Tetap stay di grup WA karena webinar selanjutnya pasti ada. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dari POS Indonesia. Terima kasih Pak Riki sudah mendampingi kegiatan acara ini dan terutama juga kepada Mas Satria Nugraha yang sudah menyumbangkan ilmunya, informasinya terkait dengan CPPOP ya. Dan tentunya semoga berkah informasi ini buat siapapun yang mendengar, baik itu live ini maupun melalui YouTube, karena kita recordingkan untuk kita upload di channel YouTube. Channel YouTube-nya yaitu Postpreneur, itu silakan. Kemudian ada channel YouTube-nya IAK Logistik. Saya itu. Terima kasih banyak. Selamat merayakan 17 Agustus 2023. Merdeka. Salam merdeka, Indonesia merdeka. Makasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sampai wabarakatuh. jumpa minggu depan Bapak Ibu. Jangan lupa ikutin sinetron berserinya Postpreneur dengan narasumber-narasumber yang top-top. Siap. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.